di video, di-upload. Kalau orang lain mungkin bisa aja banyak yang berbuat baik, tetapi tidak tidak di-upload. Ini ada apa teman-teman? Ya mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri kenapa banyak orang yang berpendapat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, makin banyak YouTuber, baik itu YouTuber muda, YouTuber yang memang sudah senior, ada juga YouTuber cilik atau YouTuber anak-anak ya. Terus makin banyak juga artis atau selebritis, baik itu selebritis muda, tua, remaja, bahkan selebritis yang sudah senior ya. Nah, ini yang menarik belakangan ini atau akhir-akhir ini banyak sekali para pejabat atau politisi yang berbondong-bondong mau menduduki kursi sebagai camat, bupati, gubernur, wali kota, anggota DPR, bahkan presiden ya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang berbondong-bondong mau menduduki kursi-kursi tersebut. Nah, bahkan kalau saya lihat di berita-berita televisi atau di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, bulan-bulan ini, karena ini beberapa bulan lagi atau setahunan lagi lah kurang lebih ya, mau menjelang pilkada atau pemilihan umum, makin banyak, makin terlihat orang yang mencalonkan diri atau bahkan mencalonkan kandidat-kandidat lain untuk dijadikan calon presiden, calon gubernur, dan lain sebagainya. Ini mulai terlihat teman-teman. Banyak sekali dari kalangan politisi sekarang, di berita-berita teman-teman juga pasti melihat si A mencalonkan sebagai calon presiden, si B mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah, ini banyak sekali sekarang yang mau menduduki posisi-posisi tersebut. Nah, bahkan tidak sedikit orang yang berusaha untuk berkolaborasi di situ ya, dari partai apa, partai ini mengusung si A, partai ini mengusung si B, banyak sekali. Nah, yang menarik di sini, kenapa masyarakat lebih suka saat ini ya, masyarakat ini sudah mulai banyak yang terbuka ya, banyak yang mulai cerdik, mulai pintar dalam menilai kadernya atau dalam menilai sosok seorang pemimpin. Salah satu contoh di sini adalah sosok Kang Deddy Mulyadi ya, yang sering kita lihat, sering kita bahas juga. Kenapa orang lebih suka kepada Kang Deddy Mulyadi? Kenapa orang lebih mengharapkan dan lebih berharap kalau Kang Deddy itu maju sebagai calon di tahun 2024 ya. Ada yang berharap pada Deddy Mulyadi ini menjadi seorang presiden di tahun 2024 ya. Tidak sedikit juga orang yang berharap pada Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat di tahun 2024. Nah, ketika saya mengupload beberapa video tentang Pak Deddy Mulyadi, khususnya ketika Pak Deddy Mulyadi dicalonkan menjadi gubernur di Jawa Barat, atau bahkan hasil survei yang membuktikan bahwa Pak Deddy Mulyadi hasil surveinya itu lebih unggul daripada kandidat-kandidat lain. Nah, di situ banyak yang berkomentar, banyak yang berharap saya mendukung Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur di Jawa Barat
pada tahun 2024. Nah, kalau saya lihat komentar-komentarnya semua positif. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat 3 tahun ke belakang, saya masih ingat betul ya, kinerja Pak Deddy Mulyadi atau maju Pak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur, orang banyak yang bilang, tidak sedikit orang banyak yang bilang Pak Deddy Mulyadi ini cocok sekali menjadi calon gubernur atau gubernur di tahun 2024 nanti. Nah, tetapi Pak Deddy sendiri pernah bilang bahwa beliau ini tidak mau kinerjanya ini disangkut pautkan dengan yang namanya elektabilitas. Nah, karena bagi beliau kerja tanpa karya itu sia-sia. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata seperti itu keluar dari seorang Pak Deddy Mulyadi. Bekerja tanpa karya itu sia-sia. Apapun profesinya, apapun posisinya, apapun jabatannya, karya itu lebih utama. Karena apa? Contoh sekarang Pak Deddy Mulyadi hanya menduduki sebagai wakil ketua Komisi 4 DPR RI, yang seperti kita ketahui Pak Deddy Mulyadi itu tidak punya wewenang, tidak punya kewenangan untuk membuat satu kebijakan. Hanya bisa menyampaikan, mengusulkan ini harus seperti ini harus seperti itu. Nah, apa yang bisa beliau lakukan selama ini? Ya, beliau bekerja, melihat ke bawah, mengunjungi warga, mengunjungi masyarakat. Dan ketika ada masyarakat yang memang ini perlu dibantu, perlu diperhatikan, ya beliau bantu, beliau perhatikan. Itu cara beliau bekerja dengan hati, memperhatikan masyarakat, karena ya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kata dasarnya adalah wakil rakyat. Kalau dilihat dari namanya wakil rakyat itu berarti bukan ini pejabat di atas rakyat. Pak Deddy menyadari itu bukan seperti itu. Namanya wakil rakyat berarti rakyat ini ketuanya. Pak Deddy Mulyadi hanya mengemban amanah untuk mewakili suara rakyat. Apa sih maunya? Apa sih harapannya? Makanya selama ini beliau selalu menyampaikan kepada pihak pemerintah kemauan atau harapan rakyat itu seperti apa. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Ya, beliau pernah bilang, berani nggak potong gaji 50%? Anggota DPR dari pusat sampai tingkat daerah dipotong gajinya 50% untuk rakyat. Ya tentunya rakyat yang berhak atau yang lebih membutuhkan. Nah, coba bayangkan, pernah nggak ada politisi yang seperti beliau? Ya beginilah sekarang teman-teman. Kalau misalkan ada yang bilang ini pencitraan, misalkan saat ini masih ada yang bilang pencitraan, coba bayangkan teman-teman, sudah berapa orang yang pada ditolong, sudah berapa orang yang pada bantu, dari mulai kuliahnya, dari mulai modal usahanya, dari mulai keluarga yang memiliki anak yang sakitnya tidak main-main loh. Ada yang tumor, ada yang banyak. Pak Deddy pernah sampaikan itu. Dan kalau itu hanya sebatas pencitraan, rugi dong. Itu kata Pak Deddy. Bukan berarti Pak Deddy tidak ikhlas membantu. Ya justru selama ini kenapa Pak Deddy lakukan itu? Karena Pak Deddy dasarnya dari hati. Pak Deddy ingin menolong, ingin membantu warga dan masyarakat yang membutuhkan. Bukan sebatas pencitraan, bukan pencitraan. Ya kalaupun Pak Deddy pernah bilang, pencitraan itu perlu. Karena apa? Citra yang baik itu harus dibangun, bukan citra yang buruk. Sekarang ginilah, saya tidak mau membandingkan ya. Teman-teman boleh lihat antara Pak Deddy Mulyadi dengan pejabat-pejabat yang lainnya.
Apakah ada yang seperti Pak Deddy Mulyadi spiral ini, susah ngomongnya saya, sebaik inilah. Oke lah, ada orang yang bilang, ya kalau Pak Deddy kan di syuting, di video, di upload. Kalau orang lain mungkin bisa aja banyak yang berbuat baik, tetapi tidak tidak di upload. Ya kalau misalkan hal itu banyak dilakukan oleh politisi-politisi lain, kenapa masyarakat banyak yang mengharapkan cuma Pak Deddy yang dianggap pantas untuk maju menjadi gubernur di Jawa Barat pada tahun 2024? Atau bahkan tidak sedikit orang yang bilang, orang yang berharap kalau Pak Deddy Mulyadi sebaiknya mencalonkan sebagai presiden atau calon presiden di tahun 2024 nanti. Artinya ini banyak sekali orang, bahkan kalau saya lihat ini bukan di tempat lain ya. Di komentar-komentar video saya banyak orang, bukan hanya di daerah Jawa Barat, bukan hanya di daerah Purwakarta, dari Bandung, dari Jakarta, dari Tasik ya, dari Bali, dari luar negeri ya, mungkin orang luar negeri, yang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahkan orang-orang Betawi juga berharap, sekalipun saya orang Betawi, sekalipun saya orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, saya sangat mendukung kalau Pak Deddy Mulyadi maju menjadi presiden di tahun 2024 atau menjadi gubernur di tahun 2024. Ini ada apa teman-teman? Ya mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri kenapa banyak orang yang berpendapat seperti itu. Kenapa banyak orang yang mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk maju menjadi gubernur di tahun 2024. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini ya, tadi sempat saya ulas di awal, banyak sekali politisi-politisi sekarang yang berebut kursi, yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partainya, diusung oleh partainya. Tapi coba lihat Pak Deddy Mulyadi, tidak ada gerasa gerusuk, oh saya mencalonkan, saya diusung, saya apa, tidak ada. Ya kerja, berbuat baik kepada warga dan masyarakat, ya dilanjutkan. Masalah nanti dipercaya menjadi gubernur atau menjadi presiden atau apapun itu, ya diterima dengan baik ya. Seperti yang Bilo katakan, apapun profesinya, apapun jabatannya, Pak Deddy Mulyadi tetap membuat karya yang bisa dirasakan oleh masyarakat hasilnya, seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, mungkin saya hanya ingin menyampaikan itu karena belakangan ini ketika saya melihat komentar-komentar di kolom komentar saya, di video-video saya, hampir semuanya berharap kalau Pak Deddy Mulyadi akan maju menjadi calon gubernur Jawa Barat di tahun 2024. Nah, bagaimana ini pendapat teman-teman? Apakah teman-teman ini salah satu yang mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di tahun 2024, atau teman-teman ini salah satu pendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi presiden di tahun 2024? Silahkan, saya perlu masukannya, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Nanti komentar terbanyak akan saya bahas lagi, akan saya ulas lagi di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman di luar sana selalu sehat, selalu bahagia, dan dimudahkan segala urusannya, dan juga tentunya semakin sukses. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.